Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini, di hari ketiga bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati masih bisa melaksanakan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu puasa. Kemudian tidak lupa untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena syafaat beliaulah, pertolongan beliaulah yang sangat kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi yang namanya pangkat, jabatan, harta, anak, istri, aset dan lain sebagainya, melainkan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang murni untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga bulan suci Ramadan ini banyak yang kita saksikan, banyak yang terjadi ketika bulan suci Ramadan, yaitu semua umat Islam berlomba-lomba untuk beramal ibadah. Ada yang berlomba-lomba dalam hal sedekah, infak. Ada yang berlomba-lomba ketika bulan suci Ramadan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ada yang berlomba-lomba dalam bulan suci Ramadan memperbanyak tarawih. Ada yang berlomba-lomba ketika bulan suci Ramadan i'tikaf di dalam masjid selama sebulan penuh. Namun apakah ketika selesai nanti bulan suci Ramadan, semua kaum muslimin yang rajin, yang berlomba-lomba di bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita, apakah masih seperti itu atau tidak? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan, akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah, konsisten beramal ibadah walaupun nanti bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini
ada 3 poin, ada 3 pembahasan yang harus kita laksanakan agar kita bisa istiqomah, bisa tetap konsisten beramal ibadah walaupun nanti bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita. Yang pertama, poin yang pertama yang harus kita pahami apa yang maksud dengan istiqomah. Dan yang kedua, apa yang harus kita istiqomahkan. Dan yang ketiga, balasan apa yang kita dapatkan ketika kita berhasil istiqomah dalam beribadah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah menurut bahasa adalah yang diambil dari bahasa Arab istaqoma yastaqim istiqomatan, yang artinya adalah tetap terus menerus tanpa berhenti. Sedangkan menurut istilahnya mengerjakan amal ibadah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Dan yang kedua, apa yang harus kita istiqomahkan? Amal ibadah apa yang harus kita istiqomahkan? Di sini terserah kita mau istiqomah dalam ibadah apa. Mau istiqomah dalam membaca Al-Quran 1 hari 1 halaman misalkan, atau istiqomah bersedekah 1 hari 1.000 rupiah, atau istiqomah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan, yang terus-menerus dilaksanakan walaupun amal ibadah itu sedikit. Jadi walaupun amal ibadah itu kecil, walaupun amal ibadah itu sedikit, kalau istiqomah dikerjakan, kalau terus-menerus dikerjakan, maka itu lebih Allah cintai daripada amalan yang banyak, daripada amalan yang besar tetapi tidak istiqomah untuk dilaksanakan. Misalkan di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang berlomba-lomba membaca Al-Quran 2 hatam, 3 kali hatam, sampai 10 hatam, tetapi setelah bulan suci Ramadan tidak membaca Al-Quran lagi. Banyak di antara kita ketika bulan suci Ramadan sedekahnya besar, sedekahnya banyak, tetapi setelah bulan suci Ramadan tidak bersedekah lagi, tidak berinfak lagi. Bukan tidak bagus, bukan tidak benar yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan, tetapi sebagaimana Rasul tadi bersabda, amalan yang Allah cintai adalah amalan yang tetap, amalan yang istiqomah walaupun itu kecil. Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan ketika kita berhasil istiqomah dalam beribadah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah, kemudian mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa janganlah mereka takut dan janganlah mereka bersedih. Ulaika ashabul jannah, maka mereka itu adalah penghuni surga. Balasan bagi mereka yang istiqomah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki amalan-amalan yang mereka lakukan secara istiqomah. Contohnya Bilal bin Rabah. Apa amalan
Bilal bin Rabah, yaitu selalu dalam keadaan suci. Ketika wudhunya Bilal bin Rabah batal, maka langsung ambil wudhu yang baru. Itu Bilal bin Rabah. Kemudian ada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman juga memiliki amalan, memiliki kebiasaan yang dilakukan secara istiqomah, yaitu memaafkan semua kesalahan manusia kepadanya pada hari itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur Huzaifah bin Yaman selalu memaafkan semua orang yang melakukan salah, semua orang yang melakukan keburukan kepada beliau. Itulah amalan yang dilakukan oleh Huzaifah bin Yaman. Kemudian ada Abdullah, sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sahabat ini adalah sahabat yang buta, tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum selalu sholat berjamaah di masjid. Bayangkan wahai hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat, sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum tidak bisa melihat, tetapi selama hidupnya selalu sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan kita yang punya kesulitan, bisa lihat, bisa berjalan, bisa semuanya? Maka kita harus mengambil iktibar, pelajaran. Kita harus iri kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Kemudian ada sahabat Sauban. Sahabat Sauban ini adalah sahabat Nabi yang selalu sholat berjamaah dan posisinya di sok pertama di sebelah kanan, di pojok sebelah kanan. Jadi Sauban ini adalah sahabat yang selama hidupnya selalu di sholat pertama di pojok sebelah kanan. Maka pada suatu hari, suatu ketika Rasulullah SAW memimpin sebagai imam sholat subuh, kemudian Rasulullah membalikkan badan dan tidak melihat sahabat Sauban. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kepada para jamaah sholat subuh, adakah di antara kalian yang melihat ada Sauban di mana? Kenapa dia tidak sholat subuh berjamaah pada hari ini? Kenapa dia tidak datang sholat subuh di masjid pada hari ini? Maka para sahabat semuanya terdiam. Tidak ada yang mengetahui di mana Sauban. Kenapa dia tidak sholat berjamaah di masjid pada hari ini? Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ada yang mengetahui di mana Sauban? Salah satu jamaah mengatakan, ya Rasulullah, saya mengetahui di mana Sauban. Kemudian Rasul berkata, tolong bawa saya ke rumahnya Sauban sekalian. Maka Rasulullah dan sahabat yang tahu rumahnya Sauban tersebut berjalan menuju rumahnya Sauban. Ternyata tidak bisa kita bayangkan alangkah luar biasanya sahabat Sauban ini. Jalan antara rumahnya dengan masjid sepanjang 3 jam, menempuh jalan 3 jam. Tetapi sahabat Sauban ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kita banyak di antara kita yang jalan rumah kita ke masjid hanya beberapa langkah saja, tetapi sering kita malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Padahal sholat berjamaah di masjid itu pahalanya sangat luar biasa, sangat besar dibandingkan dengan sholat sendirian. Sebagaimana Rasul bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi-sab'in wa 'ishrina darajatan. Bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat dengan 70 derajat. Maka mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Minimal sholat dari sholat subuh sampai sholat Isya. Hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ke cerita yang tadi. Ketika Rasulullah SAW dan sahabat sampai di rumahnya Sauban, kemudian Rasul mengetuk pintunya. Assalamualaikum, kata Rasulullah.
maka tiba-tiba terdengar suara dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang menjawab salam Rasulullah adalah istrinya Thauban. Kemudian Rasulullah bertanya, Aina Thauban? Di manakah Thauban? Kenapa dia tidak hadir sholat berjamaah tadi pagi? Maka kesimpulannya, Thauban tidak sholat berjamaah di masjid itu karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah meninggal dunia. Maka itulah yang menyebabkan Thauban tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena waktu sudah maghrib, sudah waktunya berbuka, maka saya akhiri. Apabila yang salah, saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah